Potensi alam Papua pada umumnya dan lebih khusus Pulau Numfor sangat berpotensi, terutama banyak yang sementara seperti kelapa, darat kelapa di laut, ikan dan lain sebagainya. Namun sebenarnya sumber daya alam yang disebutkan tadi itu sebenarnya ada, cuma bagaimana cara pengolahan ini. Kami sadari bahwa orang Papua bukan semakin menyadari akan ekosistemnya yang ada di lingkungannya. Ternyata masyarakat Papua juga merusak. Nah, itu dia menebang, berpindah, ladang berpindah. Ladang berpindah-pindah ini sudah jelas merusak lingkungan, itu berarti generasi akan datang akan hilang. Begitu juga dengan penangkapan ikan, jenis penangkapan ikan di laut juga sering menggunakan bom, menggunakan bahan peledak. Oleh karena itu dipandang perlu ekonomi hijau ini, program ekonomi hijau dikembangkan di Papua seperti yang telah dilakukan di Numfor dan Wolo, di mana masyarakat diajak untuk melihat kembali dan menata kembali lingkungannya untuk memberikan manfaat, umpamanya ya tanah yang gundul, tanah yang kurang bermanfaat diolah menjadi tanah-tanah yang berguna ya. Pemerintahan Provinsi Papua telah menetapkan bahwa dalam RT/RW-nya kita ingin membangun Papua dengan ketertutupan hutan sampai dengan 90%, dan ini akan kita wujud nyatakan di dalam berbagai aktivitas pembangunan di Papua, karena kita yakin bahwa Papua akan berkontribusi bagi pembangunan nasional dan juga bagi pembangunan dunia. Setiap bulan tanggal terakhir. Apotek-apotek itu juga masih hadirnya Protari, IDEP dalam memberikan pelatihan-pelatihan ini, masyarakat sudah mulai lebih paham, lebih mengerti potensi-potensi ini, bagaimana cara mengolah potensi-potensi ini. Yang kelapa yang tadinya cuman sehari-harian itu kami gunakan untuk minyak goreng, sekarang sudah kami gunakan lagi atau buat sebagai VCO. Ya.
praktek-praktek pengembangan ekonomi hijau di wilayah Pulau Numfor itu diantaranya ada pengembangan minyak kelapa murni atau VCO. Produk ini dikembangkan karena memang Pulau Numfor memiliki potensi dalam perkebunan kelapa. Dan juga ada beberapa produk lainnya seperti bumbu kering, seperti sereh, kemudian kunyit, jahe. Itu adalah produk dari hasil kebun berkelanjutan yang dikembangkan oleh masing-masing keluarga. Tempurung kelapa kan kalau di sini dibuang saja, tetapi begitu ada ibu saya datang dengan temannya Pak Bapak siapa ini, kita sudah bisa manfaatin tempurung, bahkan ya kelapa ini dari pohon sampai apapun bisa. Jadi potensi-potensi itu sudah ada. Setelah itu kami juga dari kelompok turunkan bagaimana memberikan pemahaman yang baik kepada para masyarakat petani atau kelompok-kelompok yang lain supaya pemanfaatan lahan pekarangan dan juga hutan itu jangan terlalu ditebang, tetapi kita menggunakan sistem-sistem salah satu seperti sistem permakultur. Jadi di kebun pun demikian, tidak seperti dahulu menebang pindah. Kita boleh menebang atau mengolah di situ, tetapi jangan sampai kita merusak semua. Kalau bisa kita ada untuk regenerasi biar jangan hutan itu jadi tandus gitu. Kegiatan di wilayah Wolo di sini lebih pada pendekatan untuk pengembangan budidaya pertanian. Di antaranya ada kopi, kemudian ubi jalar, di mana difokuskan untuk pengembangan ubi jalar jenis lokal. Selanjutnya di Wolo kita juga kembangkan bagaimana untuk melakukan peternakan babi yang baik dan juga mempertimbangkan dari kesehatan dan juga sistem kandang dari ternak babi tersebut. Tidak usah sampai masuk semua ya. Kan. Tapi buang saja. Tidak semua vitamin masuk. Jadi kita bisa tambah dengan vitamin luar. Yang punya atas kita pakai. Bukan 3 ya? Ya, kasih 3 hampir. Cuman kalau dia pupah agak keras. Ini. Kakak buang dulu deh. Cari yang daging. Bisa.
Melalui ekonomi hijau, kita harapkan kondisi masyarakat Papua ke depan akan pasti lebih baik, ya. Karenanya di dalam perencanaan pembangunan kita juga telah melokalisir berbagai persoalan-persoalan Papua yang kemudian kita terjemahkan di dalam RPJMD kita, bahwa pembangunan Papua ini kita berbasiskan pada kultur, pada budaya, dan juga pada komunitas unggulan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Udah sibuk sekarang kan, SKPD yang lain juga sibuk. Keterlibatan orang Papua untuk membangun dirinya sendiri itu tidak ada. Nah, dulunya semua dibangun dengan berdasarkan sistem proyek. Masyarakat tidak terlibat, masyarakat tidak ikut membangun. Sehingga dengan respect dulu kemudian jadi prospek itu, masyarakat diajak untuk memikirkan bersama, mulai merencanakan sendiri, melaksanakan, dan hasilnya untuk mereka nikmati. Gitu. Jadi sekaligus ya kalau orang Jawa bilang mengorangkan orang, wong ke wong. Kami harus jujur menyatakan bahwa kami orang Papua pada umumnya, tapi pada khususnya juga orang Biak, kami tidak menyatakan pemerintah itu kurang bagus, tetapi cara mengawali, mengajar masyarakat selalu didahulukan dengan uang. Maka ketika kita sementara mau bekerja, kalau tidak ada ditunjang dengan itu, kelihatannya kurang begitu lancar. Bahwa seharusnya kita harus membangun diri sendiri, bukan mengharapkan orang lain. Yang seharusnya di lingkungan kita, di sekitar kita, Tuhan sudah sediakan semua. Hanya tadinya ada sesuatu yang sebenarnya membuat kita akan lupa. Oleh sebab itu sampai hari ini saya secara pribadi sebagai ketua kelompok, tetapi juga ibu-ibu, sudah ada pengaruh-pengaruh yang kami lihat. Saya lihat bahwa ibu-ibu ini sudah dengan setia, selalu bisa dipanggil datang, sudah tidak bicara tentang uang lagi. Mereka hanya mau bisa dilatih terus-menerus sampai mereka itu bisa. Bilang ibu saya yang minta, ya. Nanti tunjukkan pada saat saya lakukan evaluasi lagi. Benar kayak permen asam Jawa. Ya, manfaat kegunaan permakultur ini sangat berguna buat saya. Dan setelah saya mencoba satu demi satu, ternyata hasilnya bagus. Terus selama saya menanam di rumah, saya mencoba untuk melakukan di kebun besar, ternyata lebih puas. Dan hasilnya sangat bagus buat saya. Pendapatan saya setiap bulan 600.000. Sayur ada. Yang buat makan sudah saya pisahin, yang jual sudah saya langsung pisahin, jadi bagi dua. Jadi yang saya jual sendiri, yang makan sendiri. Kemarin bulan Desember banyak sekali yang pesan produk sama saya, serai, jahe, kunyit, sama kelapa kering. Jadi kemarin saya dari kampung sini pulang ke Serui, mereka semua pesan harga 50 per bungkus. Jadi saya bawa sampai di Serui, saya jual sama mereka. Ternyata mereka tuh senang. Dari beberapa pelatihan yang kami ikut ini, yang paling kami butuhkan yaitu pembuatan VCO, karena hasilnya sangat memuaskan dan kami dapat hasilnya yang paling bagus. Dari segi ekonominya sangat lumayan. Ya, lumayan bagi saya pendapatannya. Kalau hasil per bulan 600.000 yang saya dapat itu dari VCO. Kalau VCO saya biasa jual di kampung, terus
Ada yang pisang di Raja Ampat, biasa saya titip. Terus di Serui, saya biasa titip sama mereka. Untuk meningkatkan produk dan produksi dari masyarakat, penting adanya kelompok usaha di setiap kampung. Namun, kelompok usaha ini sangat penting muncul dari inisiatif masyarakat sendiri, sehingga pengembangannya bisa dimulai dari ide-ide kecil, kemudian bisa menjadi hal besar, dan dapat bertahan lebih lama dan berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Nanti ke depannya kami dari kelompok ini kami adakan rapat rutin dan juga membuat jadwal kegiatan supaya biar kelompok ini tetap maju terus. Banyak ibu-ibu yang meminta supaya kalau boleh kami menambah satu kelompok lagi untuk melatih ibu-ibu. Ya, saya beserta kelompok, khususnya di kelompokan saya, kami siap untuk menjadi fasilitator bagi masyarakat yang ada di Pulau Numfor, dan juga kelompok yang lain nanti kami ajak mereka untuk melakukan yang kita lakukan ini kepada mereka, dan kami sudah mengaku untuk menjadi fasilitator. Untuk pribadi Mama itu ingin untuk jalan terus ke depan supaya makin hari tambah meningkat. Terus ibu-ibu semangat terus semua dalam kegiatan ini berjalan terus. Harapan kami dan ekonomi hijau, apa yang diharapkan oleh pemerintah, terutama visi dan misi daripada Gubernur Papua, visinya dari Papua bangkit dan mandiri sejahtera itu pada suatu saat akan tercapai itu.